Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan. Tak lupa juga selawat bersalam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Bapak Gi Ahmad Ginanjar SPD MPD dan rekan-rekan teman sekelas ekonomi syariah kelas B yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tita Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah yang telah saya buat. Tema yang saya buat yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Latar belakangnya yaitu konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi Islam mendambakan prinsip maslahah sebagai tujuan utama konsumsi. Untuk pembahasannya ada pengertian konsumsi syariah dan prinsip-prinsip konsumsi syariah. Teoritis dari pengertian konsumsi ialah teori konsumsi menurut P3UII 2011 menekankan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pemenuhan kebutuhan memberikan manfaat fisik, spiritual, intelektual, dan material. Sementara pemanfaatan kegiatan menambah kepuasan psikis dan manfaat lainnya. Dalam Islam, tujuan utama konsumsi adalah maslahah keadaan material maupun non-material yang meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk mulia. Setelah apa yang telah dipaparkan daripada kajian teoritis, teori ini mendorong pendekatan konsumsi yang bertanggung jawab, menekankan pentingnya proporsionalitas dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dari setiap tindakan konsumsi. Dengan demikian, teori ini mengajak individu untuk berperilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan dan bermakna. Di dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah keadaan material maupun non-material yang meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk mulia. Konsumsi yang berorientasi pada maslahah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menunjang kebutuhan spiritual, membangun keadilan sosial, dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada dua kajian prinsip konsumsi. Yang pertama, prinsip konsumsi dalam Islam pada dasarnya bersumber dan dikembangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam akan dipaparkan di pembahasan nanti. Yang kedua, dalam Islam semua anugerah Allah diberikan untuk semua manusia. Walaupun ada beberapa anugerah yang terpusat dari tangan orang tertentu, itu tidak berarti mereka bisa memonopoli dan memanfaatkannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain tetap berhak atas anugerah tersebut meski belum mendapatkannya. Nah, dalam ekonomi Islam, konsumsi diatur oleh 5 prinsip yang telah dipaparkan pada kajian teoritis dari prinsip yang pertama yaitu prinsip kebolehan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan isinya untuk dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dan kemampuan untuk memanfaatkannya merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip konsumsi yang bertanggung jawab. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terdapat di bumi ini merupakan milik Allah dan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya merupakan dasar penting dalam Islam. Sama halnya dengan harta yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan diminta pertanggungjawaban mengenai asal dan penggunaan harta tersebut. Yang ketiga, prinsip keseimbangan dalam mengkonsumsi. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menafkahkan sebagian harta mereka untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan fisabilillah. Dalam pemanfaatan harta atau konsumsi, Islam melarang sikap boros, tabzir, berlebih-lebihan, israf, menghambur-hamburkan harta, atau konsumsi yang kurang
akibat terlalu pelit dan kikir menjadi negatif. Yang keempat, prinsip kegiatan prioritas. Tujuan konsumsi adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerugian atau mafsadah. Hal ini dapat terwujud bila seseorang muslim mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh syariat. Pertimbangan dalam melakukan kegiatan konsumsi harus dilakukan dengan cara memprioritaskan kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan terakhir kebutuhan tersier. Seperti apa yang telah dipaparkan daripada kajian teoritis yang kedua, prinsip keadilan yaitu syarat ini mengandung arti penting ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Prinsip yang ketiga yaitu kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan minum makanan halal atau disediakan. Prinsip yang terakhir adalah moralitas. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan sesudah, dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Kesimpulannya adalah teori konsumsi menurut P3UI menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah keadaan material maupun non-material yang meningkatkan dan derajat manusia sebagai makhluk mulia. Prinsip konsumsi dalam Islam pada dasarnya bersumber dari dan dikembangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam, semua anugerah Allah diberikan untuk semua manusia. Yang dapat saya paparkan, mohon maaf bila terdapat masih banyak kekurangan. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.